Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Safira, NIM 181410205, jurusan Ekonomi Syariah, semester 5, kelas F. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tulisan saya yang berbentuk dalam jurnal yang berjudul Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembukaan rekening efek syariah dan pembukaan rekening reksadana nasabah. Yang pertama, dalam penyelenggaraan pembukaan rekening efek syariah dan rekening reksadana nasabah secara elektronik, PE wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ini, pembukaan rekening efek syariah dan rekening reksadana nasabah secara elektronik hanya berlaku bagi nasabah perorangan. Yang kedua, pelaksanaan pembukaan efek syariah secara elektronik wajib memenuhi ketentuan terkait dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga ini, dalam hal nasabah tergolong sebagai nasabah yang perlu dilakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, maka PE wajib menerapkan prosedur EDD. Selanjutnya, dokumen pembukaan rekening reksadana nasabah atau hasil CDD disampaikan kepada bank reksadana nasabah dan disimpan secara elektronik. Lalu hasil CDD sebagaimana dimaksud dalam poin yang sebelumnya berupa hasil mengklasifikasikan berdasarkan tingkat resiko, termasuk identitas nasabah, beneficial owner, dan informasi lainnya terkait calon nasabah atau nasabah tersebut. Lalu, penatausahaan dokumen elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Lanjut ke pembahasan yang kedua, Syariah Online Trading System atau SOTS, yaitu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia karena merupakan penjabaran dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Pembahasan yang selanjutnya ini order transaksi saham syariah dan jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Order transaksi saham syariah ialah perintah investor untuk melakukan penawaran jual atau beli saham syariah. Karena masih tahap penawaran, maka order transaksi tidak sama dengan transaksi karena belum menunjukkan terjadinya jual beli saham syariah. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembeli melakukan penawaran pada harga beli dan penjual melakukan penawaran pada harga jual barang tersebut. Lanjut ke jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia seperti transaksi di pasar sekunder. Jadwal perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dan investor beli selama jadwal perdagangan harian yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia disebut pasar reguler. Lanjut ke pembahasan berikutnya, analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Yang pertama ini analisis fundamental, yaitu analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Hipotesis pun yang digunakan ialah kinerja perusahaan
yang mencerminkan kinerja sahamnya, sehingga pergerakan saham ialah refleksi dari perkembangan perusahaan. Analisis fundamental menggunakan faktor makroekonomi dan mikroekonomi sebagai alat untuk melakukan analisis. Nah, ini yang termasuk dari faktor makroekonominya berupa seperti nilai mata uang, tingkat suku bunga, dan inflasi. Dan faktor yang mempengaruhi kinerja sektoral atau industri. Analisis teknikal. Analisis teknik ialah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awal yang digunakan ialah harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Analisis teknikal membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam suatu hari atau intraday trading. Untuk melakukan analisisnya, maka diperlukan alat bantu khusus teknikal yang berupa analisis chart atau diagram. Analisis teknikal sama sekali tidak memerlukan informasi tentang kinerja perusahaannya. Analisis teknikal ini menggunakan asumsi yang berbanding terbalik. Lanjut ke pembahasan berikutnya, risiko dari investasi syariah dan risiko dari transaksi saham syariah. Risiko investasi syariah itu yang pertama kehilangan modal, yang kedua imbal hasil tidak pasti, yang ketiga sulit menjual produk investasi, yang keempat tidak paham produk investasi, yang kelima tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan, selanjutnya itu khawatir nilai tukar turun. Nah, ini untuk resiko dari transaksi saham syariah. Yang pertama tidak mendapatkan dividen, yang kedua capital loss, yang ketiga resiko likuidasi, dan yang keempat saham dikeluarkan dari daftar efek syariah. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, mitigasi resiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua resiko tersebut, resiko investasi dan resiko transaksi, dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah satu cara untuk mengurangi resiko investasi saham syariah. Penggunaan analisis fundamental yang wajib dalam melakukan analisis kinerja saham syariah ialah salah satu metodenya. Investor syariah juga disarankan untuk memilih saham syariah yang secara historis selalu masuk ke daftar efek syariah, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian investasi syariah. Salah satu kinerja keuangan dalam seleksi saham syariah ialah rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan maksimal 45%. Artinya, emiten yang sahamnya selalu lolos seleksi syariah atau selalu ada dalam daftar efek syariah ialah emiten yang secara fundamental dalam hal likuiditas perusahaan bagus. Nah, untuk menghindari transaksi gharar itu wajib bagi seorang investor syariah. SOTS atau yang tadi dijelaskan itu Syariah Online Trading System yang menggunakan transaksi berbasis tunai, cash basis transaction adalah salah satu cara untuk mengurangi terjadinya resiko transaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.